Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di salah satu taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu, melanjutkan kajian Nasoihul Ibad. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada makalah yang ke-36 tapi belum selesai. Saya baca ulang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisah wassalasuna. Makalah yang ke-36, nasihat yang ke-36, an Luqman al-Hakim, datangnya dari Luqman al-Hakim. Qala li benihi, Luqman al-Hakim berkata, memberikan nasihat li benihi kepada putranya. Nasihatnya, ya bunayya, wahai anakku, innan nasa, sesungguhnya manusia, salah satu aslas, itu akan terbagi menjadi 3 bagian. Manusia kalau sudah mati, Bu, itu akan terbagi menjadi 3 bagian. Sulusun lillah, sepertiga kembali ke Allah atau menjadi miliknya Allah. Wasulusun li nafsihi, sepertiga berikutnya kembali kepada dirinya masing-masing. Wasulusun liddudi, dan sepertiga yang ketiga liddudi itu untuk cacing-cacing tanah. Kemarin kita sudah masuk fa'amma ma huwa lillah faruhuhu. Fa'amma ma, maka adapun perkara huwa lillah, yang mana perkara itu akan kembali kepada Allah. Apa itu? Faruhuhu, yaitu ruhnya si fulan. Ketika kita mati, ruh kita kembali kepada Allah. Kecuali siapa? Masih ingat kemarin? Kecuali siapa? Ruhnya orang kafir, terus ruhnya orang munafik, dan ruhnya orang yang mati masih punya. Udah dilunasin belum utangnya? Loh, kan kemarin udah kita bahas itu. Malah jangan malah nambah utang, jangan. Udah, Bu. Kalau makin utang mah rame, Ibu. Utang itu jangan dipikirin, dibayar. Cuma dipikirin nggak dibayar-bayar gimana? Dibayar. Nah, itu udah kita bahas kemarin. Sekarang masuk yang kedua. Wa amma ma huwa li nafsi. Adapun perkara yang kembali kepada diri seseorang ketika sudah mati, yaitu fa'amaluhu, yaitu amal perbuatannya. Amal perbuatan yang mana? Yang baik ataupun yang buruk. Semua amal akan kembali kepada diri kita masing-masing, yang baik ataupun yang buruk. Yang repot Bapak Ibu, amal baik bisa kembali manfaatnya kepada kita, itu syaratnya susah. Apa itu? Harus ikhlas. Harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas, nggak kembali ke diri kita. Berbeda kalau amal buruk, Bapak berbuat buruk, berbuat jahat, nggak perlu ikhlas, langsung jadi. Nggak perlu ikhlas, langsung Bapak nyolong nih, Bapak nyolong. Walaupun Bapak nyolongnya nggak ikhlas, tetap jadi dosa maksudnya, Pak. Berbeda dengan amal baik syaratnya harus ikhlas. Ikhlas karena semata-mata Allah. Dan itu susah sekali, susah sekali, Pak. Karena seringkali kita itu selama ini selalu dihadapkan pada sebuah hitung-hitungan materialistis. Kalau saya sedekah ke sini, untungnya apa? Yang saya dapatkan apa? Selalu begitu cara berpikir kita. Dan itu mengganggu sekali di dalam keikhlasan. Tapi walaupun begitu, makanya kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik. Selalu. Tujuannya apa? Biar ada yang nyangkut.
Dari sekian kebaikan masih ada yang nyangkut. Yang nyangkut inilah nanti yang menjadi amal kebaikan yang kembali kepada kita, nilai kemanfaatannya. Yang kedua, untuk mendapatkan amal kita kembali, syarat yang kedua adalah adanya sikap rendah hati. Sikap rendah hati inilah yang akan mempertimbangkan Allah itu menurunkan rahmatnya. Walaupun amal yang diterima itu sedikit, cuman karena berkualitas, maka Allah menurunkan rahmatnya sehingga amal itu yang akan menyelamatkan kita dari siksa alam barzah maupun siksa neraka. Sebuah kisah yang sangat menarik dan itu masyhur, Bu. Bagaimana seorang imam besar dengan karya-karyanya yang sangat banyak, dikisahkan beliau pernah menyelamatkan seekor lalat yang tercelup jatuh di tinta pulpennya. Ketika lalat itu jatuh, maka diambil itu lalat lalu dibiarkan dia terbang. Ternyata dalam kisah itu dimimpikan oleh orang-orang solih. Orang solih itu mimpinya benar, Pak. Dimimpikan dia itu selamat dari namanya alam kubur, siksa alam kubur dan seterusnya. Dan dia akhirnya mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ternyata bukan dari karya-karya kitabnya, tetapi karena ketika dia menyelamatkan seekor lalat. Dari sini kita tahu, Bu, ternyata perkara yang kelihatannya sepele, tapi karena kualitas keikhlasannya yang luar biasa, di sini yang akan menyelamatkan diri kita. Kalau kita nyelamatin lalat, saya yakin semua orang ikhlas. Mau pamer gimana? Gak ada yang dipamerkan, kan? Mau dibanggakan, apa yang dibanggakan? Nyelamatin seekor. Justru ketika hati kita kosong, nggak ada embel-embel ini itu, benar-benar tulus, disitulah nilai keikhlasan kita itu benar-benar punya bobot di hadapan Allah dan bisa mengundang rahmat, menyelamatkan kita. Makanya melakukan kebaikan yang ringan, yang sederhana itu justru malah sangat bagus karena tingkat keikhlasannya tinggi. Berbeda kalau Bapak melakukan amal kebaikan yang besar, itu beresiko, Pak. Resiko untuk ikhlasnya itu susah. Tapi jangan terus diartikan Bapak nggak mau melakukan yang besar-besar, ya jangan. Tujuannya apa? Dari sekarang kita melatih, perkara yang kecil-kecil kita latih. Maka ketika kemarin kita sepakati setiap yang ngaji ibu-ibu ke masjid bawa lontong 3, masih ingat nggak, Bu? Ikhlas nggak, Bu, ke masjid bawa lontong 3? Ikhlas banget kan? Cuma 3 kok. Ikhlas. Justru seperti itu yang malah luar biasa. Bapak dari rumah ke masjid ada batu di tengah jalan, Bapak tendang ke pinggir, nggak ada niat embel-embel. Itu malah luar biasa. Bisa jadi itu yang akan menyelamatkan kita dan menyelamatkan masukkan dalam surganya Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi susah, Pak. Ikhlas itu susah. Makanya di dalam kajian tasawuf, ikhlas itu terbagi 3. 1, ikhlas yang paling tinggi adalah ibtigha mardotillah, ketika orang hanya mencari ridhonya Allah, titik, nggak pakai embel-embel, mencari ridhonya Allah. Ini susah. Kadang-kadang kalau diucapin mah gampang, saya mah cuma cari ridhonya Allah, saya mah sedekah cari ridhonya. Diucapin di mulut gampang, tapi itu susah, Pak. Susahnya begini, itu bisa dicek, bisa diukur, benar nggak kamu mencari ridhonya Allah. Ketika nanti kebaikan Bapak tidak dihargai orang, kebaikan Bapak dicaci maki orang, kok Bapak kok sakit hati, berarti Bapak bohong mencari ridhonya Allah. Bapak kalau berbuat baik terus dicaci maki, Bapak tersinggung apa senang? Kalau masih tersinggung berarti belum benar-benar mencari ridhonya Allah. Jadi bisa diukur, Pak, bener gak? Jangan-jangan di mulut doang gitu loh. Karena orang yang benar-benar mencari ridhonya Allah, dipuji, dicaci itu nggak ngaruh.
dipuji yang nggak bangga hati, nggak besar kepala, dicaci juga tidak sakit hati. Itu benar-benar mencari ridhonya Allah. Itu sangat susah. Makanya penyakit ini, Bu, penyakit ini itu biasanya penyakit yang suka menghinggapi para tokoh masyarakat atau tokoh agama. Dia biasa di mana-mana dihormati orang. Tiba-tiba satu saat, satu tempat dia tidak dihormati orang. Dia datang gak ada yang nyambut, tempat duduk gak ada yang nyariin gitu ya. Terus dia tersinggung gitu, nyesel gua datang ke sini. Nah, itu jelas di dalam hatinya tidak ada keikhlasan. Kalau masyarakat awam malah aman. Ketika Bapak datang ke masjid gak ada yang nyambut, datang aja, masuk aja, duduk juga nyari tempat sendiri-sendiri kan, nggak ada yang mempersilahkan. Justru Bapak Ibu aman di situ. Aman kenapa? Ya Bapak Ibu nggak perlu tersinggung karena udah terbiasa. Disitulah tingkat amal seseorang, di situ aman. Justru orang yang model kayak saya ini beresiko, Pak. Resiko tidak ikhlasnya tuh tinggi. Makanya jangan kayak saya. Berat. Ya udah biarin saya aja. Yang berat kok. Lebih berat, Pak. Kalau nggak pinter-pinter jaga hati, nggak pinter-pinter membersihkan hati, yang ada itu, ya itu tadi, ya sombong, ya pamer, ya bangga. Kalau salah dikit tersinggung, udah kayak setan aja, Bu. Betul. Maka orang alim yang tidak bisa menjaga hatinya itu berubah jadi iblis. Ini kajian tasawuf, Pak. Orang alim yang tidak bisa menjaga hatinya itu bisa berubah menjadi iblis. Kalau orang awam nggak bisa menjaga hatinya, berubah jadi binatang. Lebih parah mana, iblis sama binatang? Parah iblis kan? Makanya nggak usah jadi orang alim, Pak. Kalau orang awam hatinya sakit, dia paling rakus sana rakus sini, Pak. Tapi kalau orang alim kok hatinya sakit, nggak bisa jaga, itu bisa jadi iblis dia, Pak. Provokasi sana, provokasi sini, adu sana, adu, karena punya keilmuan. Kalau orang awam rakus, paling sakit hati rakus gitu aja, jadi binatang. Makanya di sini yang terpenting dari setiap kajian kita adalah bagaimana hati kita makin hari makin bersih. Kalau enggak, sayang sekali itu. Yang kedua, ikhlas yang kedua, level yang kedua adalah ketika orang beribadah, beramal itu ibtinghaul ujroh was jannah, ibtinghaul ujroh wal jannah. Yaitu ketika orang itu beramal mengharap pahala dan surga. Ikhlas, Bu, cuman levelnya nomor 2. Bapak kesini nyari pahala atau nyari apa? Gak nyari ridhonya Allah. Ya level kita masih di situ kira-kira, Pak. Karena orang yang nomor 1 tadi yang mencari ridhonya Allah, dia nggak peduli pahala, nggak peduli surga, yang penting Allah ridho. Udah gitu doang. Nah level yang kedua ini dia mencari pahala, dia mencari surga. Sehingga orang seperti ini biasanya selalu menggunakan hitung-hitungan, Bu. Saya kalau sedekah, kata Al-Quran, dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau saya sedekah 2.000 berarti nanti dapatnya 20.000. Kalau saya sedekah 10.000 dapatnya, hitung-hitungan mulu itu. Pahala itu dihitung. Tadi saya sudah punya simpanan pahala sekian ribu, kira-kira begitu. Dan orang seperti itu, ikhlas juga, ikhlas, cuma levelnya masih di bawah. Dan yang terakhir, ikhlas juga ini, Bu, cuman rendah, yaitu ibtinghaul amni minan nar, yaitu mencari aman dari siksa neraka. Mencari aman dari siksa neraka. Jadi dia kenapa ibadah? Karena takut disiksa. Kenapa ibadah? Takut kena azab. Kenapa sedekah? Biar nggak kena musibah.
Kenapa sedekah? Karena biar nggak kena musibah, biar tolak bala begitu. Hal-hal seperti itu, ketakutan seperti itu, ya tetap ikhlas, cuma levelnya paling rendah, sehingga dia itu nanti akan tidak lagi takut sama Allah, tapi lebih takut kepada hal-hal yang bersifat fisik. Ini yang bahaya, Pak. Dia sholat bukan lagi takut sama Allah, takut kalau gara-gara nggak sholat usaha saya bangkrut. Jadi yang takutkan apa? Yang ditakutkan bangkrutnya, bukan Allahnya. Kenapa sedekah? Takut kalau nggak sedekah nanti takut kena bala musibah. Yang ditakutkan itu bukan takut kepada Allah. Nah itu levelnya rendah, tapi lumayan masih disebut ikhlas. 3 itu ikhlas. Selain 3 sudah nggak dianggap ikhlas. Selain 3 itu sudah nggak dianggap ikhlas. Nah ini susahnya menjaga keikhlasan. Makanya semoga pelan-pelan ngaji dikit-dikit diamalkan, semoga ada yang ikhlas mengundang rahmatnya Allah sehingga menyelamatkan kita di alam kubur dan di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya wa amma man huwa liddudi. Wa amma ma adapun perkara huwa liddudi yang akan kembali atau menjadi milik cacing-cacing tanah. Apa itu? Fajismuhu, yaitu jisim atau jasadnya seseorang. Bu, besok ibu mati kan? Udah siap belum? Ketika orang itu mati, diterangkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar, Pak. Orang itu kalau sudah mati dikubur, itu dalam waktu seminggu sudah mulai proses pembusukan. Begitu 40 hari perutnya pecah, kepalanya pecah. Udah kebayang belum, Bu? Perutnya pecah, kepalanya pecah. Begitu 100 hari daging ibu udah habis dimakan cacing tanah. Kebayang betapa seremnya itu. Jadi jasad yang ibu bangga-banggakan, yang katanya cantik, yang katanya mulus, yang katanya ganteng, yang katanya seksi, semua menjadi santapan kecuali 3 kelompok. Kecuali 3 kelompok. Semoga ibu termasuk di dalamnya. Yang pertama yaitu hafizul Quran. Orang yang hafal Quran salasina juz'an, 30 juz, Allah jamin jasadnya utuh. Sanggup nggak masuk kelompok ini, Pak? Insya Allah gimana? Tiga kali kan? Orang yang hafal bukan pahala. Ini hadis sahih. Orang yang hafal 30 juz itu dijamin oleh Allah jasadnya utuh. Bapak berapa juz? Ibu juz apa? Gimana? Berarti gagal kan? Gagal. Masih ada kesempatan 2, Bu. Kan ada 3 kelompok. Yang kedua, siapa orang yang diselamatkan Allah di situ? Yaitu orang yang al-mudawamatu alal wudu. Orang yang mudawamah. Mudawamah itu melanggengkan dalam keadaan suci berwudu. Batal wudu. Dan batal lagi wudu. Ibu masuk kelompok ini enggak? Enggak juga? Belum. Bapak udah masuk kelompok ini belum? Masih ada kesempatan, masih ada kesempatan. Usahakan mudawamah wudu. Betul, Bu. Orang yang ahli wudu itu selalu didampingi oleh malaikat.
apalagi ketika dia dicabut nyawanya dalam keadaan berwudu, oh itu luar biasa. Cahaya wudu itu mengawal ruhnya dihadapkan kepada Allah. Cahaya wudu mengawal jasadnya masuk ke alam kubur, sehingga malaikat nggak akan sanggup melawan dengan cahaya wudu itu. Semua menjadi indah. Makanya mulai sekarang nih, kalau ibu pengen jasadnya utuh, nggak dimakan cacing tanah, biasakan wudu. Sanggup nggak? Wudu. Mau berangkat kerja wudu. Ntar kalau di tempat kerja kok batal, ya udah wudu. Mau tidur wudu, begitu jaga. Hah? Kalau dicolek, ya colek terusin. Ya itu kan ibadah juga. Kalau yang nyolek suami kan, yang nyolek siapa? Suami. Terusin. Lo bener itu Pak. Jangan marah, udah punya wudu dicolek, malah dosa ibu. Terusin. Nah kalau udah selesai, udah bang, udah ya udah wudu. Nah gitu. Jelas ya Bu ya? Jangan salah paham, lagi wudu dicolek, ibu malah dosa. Ya, bapak juga begitu Pak. Biasakan wudu. Kayak kita nih udah wudu nih, kita jaga sampai isya. Habis isya lanjut. Kalau batal ya wudu lagi. Saya dulu pernah digembleng sama kiai saya 7 bulan Pak. 7 bulan tuh alhamdulillah saya termasuk orang yang lulus. Saya sholat subuh menggunakan wudu sholat isya. Itu selama 7 bulan. Sholat subuh menggunakan wudu sholat isya. Berarti nggak batal. Semalam suntuk. Karena saya nggak tidur memang. Nggak tidur. Itu waktu digembleng. Sekarang tidur. Dulu itu Pak. Waktu masih di pondok, itu latihannya. Iya latihannya. Ini saya ceritain Bu. Itu kita dilatih sholat subuh menggunakan wudu isya. Ini riyadohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu begitu. Sholat subuhnya menggunakan wudu isya. Lah sekarang gimana? Sekarang walaupun tidur tetap mau tidur wudu. Sehingga tidurnya bapak tetap cahaya wudu itu nggak hilang. Walaupun secara teori fikih tidur itu membatalkan wudu, tapi cahaya wudu tidak hilang, tidak hilang. Bapak dari rumah berangkat kerja wudu, kok di kereta kesenggol batal, tenang Pak, cahaya wudu nggak hilang. Yang penting nanti bapak begitu ada kesempatan bapak wudu lagi. Berbeda dengan orang yang memang tidak ada niatan wudu. Dari rumah udah nggak ada niatan wudu, ya memang nggak ada cahaya wudu. Berbeda kalau dari rumah udah niat wudu, memang wudu terus berangkat kerja, itu cahaya wudu nggak batal walaupun mungkin di kereta kesenggol, nggak sengaja. Kecuali kalau bapak sengaja nyenggol kan beda ceritanya. Itu cahaya wudu nggak hilang. Sama ketika ibu lagi wudu udah rapi, dicolek suami, saya bilang terusin nggak apa-apa. Itu cahaya wudu nggak hilang. Ntar kalau udah beres urusannya, nah, wudu lagi. Gitu. Jelas ya Pak ya? Wudu. Itu kesempatan yang kedua. Kalau masih nggak bisa juga, masih ada satu peluang. Masih ada satu peluang orang yang dijamin jasadnya utuh nggak dimakan cacing tanah. Siapa mereka? Orang yang selalu bersabar. Orang yang selalu bersabar. Sanggup nggak? Sabar. Enteng ya Pak sabar ya? Siapa bilang justru paling susah tuh sabar Pak. Sabar itu nggak boleh gerundel, nggak boleh berkeluh kesah, apalagi marah, nggak boleh istilahnya apa namanya kesel, itu nggak boleh. Itu baru disebut sabar.
Kalau ibu sabar tapi masih grundel hatinya, masih berkeluh kesah, itu namanya bukan sabar. Karena pengertian sabar itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi, itu sabar. Apa artinya kalimat itu? Itu kalimat istirja, sebuah kesadaran secara totalitas bahwa kami ini miliknya Allah dan akan kembali kepada, sehingga apapun yang terjadi dia selalu berlapang dada. Sanggup? Oh, ibu kehilangan duit aja sedihnya bisa berhari-hari kok. Berarti belum sabar. Ngenes gitu kan, ngenes. Kadang-kadang diomelin orang serumah, siapa ngambil duit ini. Sabar itu totalitas. Ini yang dimaksud sabar yang nanti akan dijamin jasadnya utuh. Bahkan orang sabar itu punya prioritas, yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Jadi orang seperti ini biasanya nih Pak, orangnya banyak mesem. Mesem, dibully kayak apa ya mesem gitu. Dibikin kesel ya udah mesem aja. Orang seperti itu orang yang sabar gitu, nggak ada hati gimana-gimana, nggak ada kesel, nggak ada goduk, kesel, nggak ada gitu. Ya udah dibully ya udah, biar yang bully tambah semangat ya udah gitu. Itu orang sabar. Tapi kalau kita masih tersinggungan, masih marah, masih suka galak, itu belum sabar Om, belum. Jangan bilang sabar ada batasnya loh. Kalau dibatasi namanya bukan sabar. Kira-kira sudah masuk definisi sabar ini kita belum? Berarti udah lewat kesempatannya. Udah nggak ada peluang lagi tuh Pak. Karena cuma 3 peluangnya. Kalau 3 sudah habis peluangnya. Kalau udah 3 lewat semua kan berarti udah habis. Nah kalau udah habis ya siap-siap. Ada juga keterangan begini. Keterangannya Bu, kalau tadi kan 30 juz ya, mungkin Ibu berat. Ada hadis begini, orang yang mati membawa hafalan surah Al-Mulk, Tabarok, itu juga akan mendapatkan keistimewaan jasadnya utuh. Gampang apa susah? Ini udah gampang banget Bu, jangan ditawar lagi nih. Orang yang mati membawa hafalan surah Al-Mulk atau Tabarok, itu dalam sebuah harinya utuh. Kalau tadi 30 juz kan berat, ini Al-Mulk cuma 30 ayat. Kok masih berat juga ya, emang dasarnya orang begitu ya. Berat apa ringan? 30 surah Al-Mulk ringan ya, mulai sekarang dihafal. Cuma 30 ayat Pak, cuma 30 ayat. Setiap hari caranya begini Pak, setiap hari Bapak menghafal 1 ayat aja Bu, setiap hari 1 ayat. Tapi yang benar-benar hafalan itu lancar banget, fasih. Jangan lebih, 1 ayat aja, tapi yang berkualitas, yang benar-benar nempel hafalan itu. Nah, besok begitu lagi, setiap hari begitu. Berjuanglah. Insya Allah sebulan selesai kan, 30 ayat, 30 hari selesai. Habis itu silahkan mati deh. Insya Allah aman deh Pak. Iya, insya Allah aman. Kalau belum hafal jangan mati, beresiko. Resiko betul. Pak Safrudin jangan mati dulu, berat ya. Siap ngafalin Al-Mulk. Ini tanggal berapa nih? 10 November. Ketemu lagi 10 Desember ya. Ketemu lagi 10 Desember. Saya harap semua sudah hafal Al-Mulk. Nanti kita baca bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng. Nanti kita tes juga. Kita wisuda juga nanti. Wisuda hafal Al-Mulk emak-emak dan bapak-bapaknya. Sanggup? Yang sini nggak jawab. Sanggup? 1 hari 1 ayat.
Kan insya Allah mudah Pak, mudah. Yang penting punya niat, semangat yang kuat. Sambil dagang bisa Om, jangan alasan gak karena dagang, bisa. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah itu aja satu ayat. Dari subuh seharian itu aja. Terus sampai benar-benar lancar mendarah daging. Jangan nambah kok. Kadang-kadang kan orang merasa sudah bisa nambah. Begitu nambah hilang semua nanti. Karena belum mendarah daging hafalannya. Belum mungkin bahasanya. Kalau sudah besok hari kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu udah dapat 2 ayat kan? Begitu hari kedua terus. Hari kedua disambung dengan hari pertama. Jadi kalau sudah masuk hari kedua, ayat pertama, kedua dibaca. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, terus hari ketiga begitu lagi. Sanggup? Insya Allah. Kalau udah itu dilaksanakan, semoga kita semua jasadnya utuh. Kalau jasadnya utuh itu alamat min ashabil yamin, golongan kanan. Artinya golongan surga. Amin ya rabbal alamin. Udah, jangan ditawar lagi, cuman itu memang. Gitu. Selesai ya. Makalah berikutnya. Masih ada waktu. Wal maqalatus sabi'ah wassalasuna. Makalah yang ke-37 an Aliyin karamallahu wajhah, yang datangnya dari sahabat Ali karamallahu wajhah, semoga Allah selalu memuliakan wajahnya. Annahu qala, sesungguhnya Sayyidina Ali qala memberikan nasihat. Nasihatnya salasun, apa itu? Salasun yazidna fil hifdi wa yudhibnan bulgoma. Salasun, ada 3 perkara yazidna fil hifdi, yang bisa menambah hafalan menjadi cerdas. Nah, tadi kan Ibu pengen hafal Al-Mulk ya? Nah, ini ada solusinya. 3 perkara yazidna fil hifdi, yang akan menambah hafalan menjadi lebih mudah dan lebih kuat, hafalannya nempel. Wa yuzhibnal al-bulgoma, dan bisa menghilangkan bulgom. Bulgom itu lendir-lendir yang ada di dalam diri kita. Ada riak, ada ingus, ada macam-macam. Menghilangkan lendir-lendir. Karena lendir-lendir itu mengganggu kecerdasan seseorang, Bu. Betul? Makanya orang itu kenapa harus dibuang lendirnya? Biar cerdas. 3 perkara itu apa? 1, as-siwaku, melakukan siwak. Kita perbanyak, sering siwakan. Kalau nggak ketemu kayu aroknya, Bapak bisa apa saja, pakai gini bisa Pak. Niatnya siwakan. Tapi pakai ridanya sendiri, jangan pinjem temen. Wah, berantem nanti. Itu udah termasuk siwak. Dibiasakan. Itu nanti insya Allah kecerdasan kita, hafalan kita makin bagus dan makin kuat nempelnya. Sebab kadang-kadang orang hafal tuh begini, Bu, ketika ngafal, kelihatan udah lancar, begitu keluar dari pintu, hilang hafalan. Atau kabur kemana itu hafalan tuh. Nah, itu caranya, sering-sering bersiwak. Kalau mau membaca Quran, siwakan. Kalau mau menghafal, siwakan. Dibiasakan. Insya Allah diberikan kemudahan dalam menghafal. Yang kedua, as-saumu, berpuasa. Berpuasa itu nanti akan mencerdaskan, karena puasa sendiri itu akan menghilangkan lendir di dalam tubuh.
Orang itu kalau berpuasa itu lendir dalam tubuh itu bersih. Makanya dulu waktu saya menghafal Quran, Bu, itu ada namanya puasa dalail. Dan hampir semua santri di Jawa itu biasa melakukan puasa dalail. Puasa dalail itu setiap hari puasa. Dalam 1 tahun libur cuma 5 kali. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. Jadi dalam setahun itu libur puasa cuma 5 hari. Itu namanya puasa dalail. Waktu saya menghafal Quran sama guru saya diijazahkan untuk puasa dalail. Alhamdulillah saya kuat puasa 2 tahun. Bapak berapa tahun? Dan itu saya rasakan betul. Dengan puasa itu Allah kasih kemudahan dalam menghafal. Oh, sebelum berpuasa kita menghafal 1 halaman tuh, Bu, butuh waktu 30 menit. 30 menit lama apa bentar? Menghafal 1 halaman itu butuh waktu 30 menit. Itu sebentar apa lama? Lama. Begitu kita berpuasa ngikutin petunjuk guru, alhamdulillah Allah kasih kemudahan. 1 halaman saya hanya butuh waktu 10 menit untuk menghafal Al-Quran. 1 halaman hanya butuh waktu 10 menit. Nah, kalau 1 ayat ya kurang lebih setengah menit sudah selesai. Makanya nanti kalau program Al-Mulk, Bu, cuman sehari berapa? 1 ayat, insyaallah lah. Nggak nyampe 1 jam selesai. Kalau masih 1 jam nggak selesai ya mungkin karena kebanyakan mikir itu, mikir utang, mikir apa. Itu puasa dalail. Abah saya dalail itu 6 tahun. Abah saya, abang saya, mas saya masih hidup orangnya di Kudus, itu dalail 3 tahun. Saya paling sedikit cuman 2 tahun. Ya lumayan lah 2 tahun. Nah, makanya di situ solusi untuk biar diberikan hafalan yang bagus. Yang ketiga, agar kita punya hafalan yang bagus, kecerdasan, termasuk menghilangkan kepikunan, menghindarkan penyakit pikun, yaitu 3 perkara tadi: siwak, berpuasa, dan yang ketiga wa qiraatul Quran, rajin membaca Al-Quran. Rajin baca Quran itu menghindarkan dari penyakit pikun. Bapak udah mulai pikun belum? Belum. Baca Quran yang rajin, insya Allah sampai tua nggak pikun. Ibu udah mulai pikun? Baik, urusan duit nggak ada pikun-pikunnya. Urusan yang lain mah pikun, begitu duit nggak ada pikun-pikunnya. Baca Quran dirutinkan, nggak perlu banyak, yang penting rutin habis sholat 1 halaman 2 halaman, tapi rutin. Itu otak kita akan terus bekerja sehingga sehat dan terhindar dari penyakit kepikunan. Udah gitu nanti diberikan hafalan yang kuat sehingga mengingat sesuatu itu kuat sekali hafalannya. Dan itu solusi dari Sayyidina Ali diamalkan. Semoga program temanya Ratu Jaya menghafal Al-Mulk. Al-Mulk aja, jangan Al-Quran. Temanya Ratu Jaya menghafal Al-Mulk. Temanya Al-Mulk aja. Kalau Al-Quran 30 juz, ya Al-Mulk aja lah. Siap? Didengungkan Mas Fahrul sebagai timnya, diingatkan terus di grup. Hari ini udah hafal 1 ayat apa belum? Diingatkan. Kita ketemu 10 Desember. Pak Saprudin, Pak beliau fasilitator aja. Kalau menghafal kayaknya susah. 10 Desember kita ketemu, semoga sehat panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.